sampai melihat tanda lahir yang aneh ini. Hanya pemuda itu yang bisa memastikan orang di depannya ini pembunuh misteriuslah yang membunuh seluruh keluarganya tahun itu. Jadi ketika dia melihat pria itu pergi, dia segera mengejarnya. Tak disangka, di tengah pengejaran, ia dihentikan oleh adik mantan istrinya. Menjauhlah. Saya tidak menghindarinya. Bocah itu segera memberinya pukulan. Saat ini, mantan istrinya kehabisan. Maaf saudaraku. Kalian merusak urusanku. Juga ingin aku meminta maaf. Saat itu, pewaris keluarga Tan yang diam-diam selalu mencintai pemuda itu datang ke sini. Anda berani memukul saya. Lin Xiao. Kamu adalah pria lemah yang hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita. Mantan istri itu membawa adik laki-lakinya dan pergi. Namun dia tidak mengetahui identitas sebenarnya dari suami yang dia benci. Dia adalah putra tertua dari klan Tianlong, puncak seni bela diri. Karena dia tidak ingin istrinya merasa jauh, itu sebabnya dia berpura-pura menjadi pengantar barang. Namun sebenarnya, setiap berangkat kerja, dia tidak masuk ke dalam lift. Berdiri tegak saja dan lompat hingga mencapai lantai 30. Hari itu anak laki-laki itu baru saja menyelesaikan pesanan. Tanpa diduga, istrinya datang mencarinya, dan langsung memberinya surat cerai. Anak laki-laki itu melihatnya dan tercengang. Kali ini, sang istri mengeluarkan tutup kaleng. Saat itu kamu melamarku. Kamu mengatakan akan menukarnya dengan cincin berlian terbesar di dunia. Aku sudah percaya, aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Bagaimana dengan hasilnya? Kamu bekerja sebagai pengantar barang selama 3 tahun. Wajah keluarga Qi telah sepenuhnya dirusak olehmu. Sebenarnya lelaki itu masih ingat cerita ini. Seminggu kemudian adalah hari ulang tahun istrinya. Dia akan memberitahu istrinya segalanya. Namun di luar dugaan, ibu mertuanya menyuruh bocah itu untuk tidak berbicara omong kosong. Seminggu kemudian, perusahaan putrinya akan bekerja sama dengan grup Tianlong. Saat itu, anggota keluarganya sudah menjadi anggota Tianlong. Saat ini, sang istri juga mengatakan bahwa perbedaan status antara dirinya dan anak laki-laki itu terlalu besar. Setiap hari dia merasa hidup ini sangat melelahkan. Saat ini, orang yang kaya juga datang. Ia mendengar ibu mertua dia mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan oleh dia sendiri. Mendengar itu, pemuda itu hanya bisa tertawa. Jelas semuanya dilakukan olehnya. Hahaha. Mengapa sekarang menjadi pengantar barang yang busuk? Sama gilanya. Apa? Qi Huotui. Tolong percaya padaku, aku akan memenuhi janjinya. Angan pamer ke dunia lagi, Lin Xiao. Oke. Sudah sampai pada hal ini. Aku tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan. Aku menandatangani. Kapten Wang, ini si kecil ini. Kapten Wang, apa yang kalian lakukan? Bukankah ini kawasan kelas atas? Mengapa Anda membiarkan petugas pengiriman masuk ke sini? Manajer Yi, anak ini berlari terlalu cepat. Bahkan kelinci pun harus menjadi cucunya. Naik. Jadi, anjing liar jenis ini harus lebih dilatih. Yi Jiang, kamu berani? Hahaha. Nak, bukankah kamu sangat sombong tadi? Jadi hari ini aku harus mengajarimu. Apa aturan barunya? Dengarkan baik-baik. Setelah ini bertemu dengan aku, Anda harus mengibaskan ekor Anda agar saya dapat melihatnya. Hahaha. Adi itu anjing yang galak, Kapten Wang, setelah pelatihan, akan dibebaskan. Oke. Nak, biarkan aku bermain denganmu. Kalian sangat berani, biarkan mereka pergi. Kamu ini apa? Kurang ajar. Ini Tuan Muda Limpi dari keluarga Tianlong. Klan Tianlong. Dewa tertinggi Zhongguo. Tuan Muda, bagaimana Anda ingin menghadapi binatang buas ini? Andai saja mereka bertarung sebaik itu, lalu bawa mereka semua ke zona perang. Maafkan saya salah, Tuan Lin. Terhindar. Sepupu. Kamu sudah melakukan pengiriman selama 3 tahun. Bagaimana kalau kamu segera kembali dan mewarisi grup Tianlong? Ku masih belum menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh ibuku tahun itu. Pembunuhnya adalah seorang pengantar barang dengan tato bibir di tangannya. Jadi kamu menceraikan saudara ipar. Bagaimana dengan kesepakatannya minggu depan? Semuanya masih berfungsi sama. Itu adalah janjiku padanya. Klan Tianlong. Sebuah janji bernilai ribuan emas. Pergi, aku masih memiliki satu pesanan terakhir untuk dikirimkan. Iya. Pria itu pergi untuk mengantarkan pesanan. Tanpa diduga, tamunya adalah
Wanita tertua dari keluarga Tan diam-diam telah mencintainya selama bertahun-tahun. Dia mendengar bahwa pria itu bercerai. Kali ini dia berencana untuk melampaui mantannya. Pada akhirnya, di manakah Tan Langwen aku lebih rendah darinya? Keluarga Tan aku adalah 4 keluarga besar Zhongguo. Selama bertahun-tahun saya telah melakukan banyak hal untuk kamu. Kamu bahkan tinggal bersama menantu perempuan malang itu. Kamu bahkan mencuci celana dalamnya. Itu benar-benar membuatku marah. Jika kamu datang hari ini untuk melihat lelucon aku tidak menghibur. Aku nggak mau kamu pergi. Aku ingin kamu datang ke pelelangan bersama aku besok. Aku masih ada urusan. Jadi kamu lihatlah. Ini apa? Mengapa kamu ada ini? Inilah pil merah yang ditemukan di lokasi di mana ibuku dibunuh. Itu ditemukan di lokasi pembunuhan baru-baru ini. Tanda-tanda kematian korban, persis seperti ibumu tahun itu. Konon almarhum menerima keramik berwarna dinasti Jie sebelum kematiannya. Setelah orang itu meninggal, ia juga menghilang. Sesuatu untuk dijual di lelang besok. Ini adalah keramik berwarna dinasti Jie. Jadi, sekarang apakah kamu ingin pergi bersamaku? Datang ke pelelangan besok? Nah. Pengiriman tidak diperbolehkan di sini. Menjauhlah. Dressingnya juga memperlihatkan bentuk manusia. Kenakan lapisan kulit lainnya. Anda masih hanya seorang pengantar barang. Keluar dari sini. Anda berani memukul anak saya. Tidak masalah. Ibu. Tamparan ini baunya enak sekali. Bukankah sia-sia mengikuti sampah ini? Atau ikuti saya? Lin Xiao, tolong lepaskan tanganku. Keluarkan anjing nakal itu. Maka ingatlah untuk tetap rantainya. Lin Xiao, kita baru saja bercerai kemarin. Hari ini kamu membawa kegembiraan barumu ke sini untuk menimbulkan masalah. Lagi pula, siapa yang membuat masalah? Jika kamu pintar, kalau begitu tolong cepat pergi. Pertemuan ini bukanlah tempat yang seharusmu. Para tamu yang terhormat, silakan duduk. Lelang kami akan segera dimulai. Pandanganmu terhadap wanita sungguh buruk. Jangan lewatkan hal utama. Mari kita mulai dengan makanan pembukanya dulu. Sepotong keramik berwarna dinasti Jie ini. Harga awal, 80.000 yuan, 83.000 yuan. Tuan Yi tidak memberi harga, orang kaya ini tidak lebih dari barang selundupan. Kalau dia menawar, itu seperti memukul tangannya. Namun demi martabat, dia tetap berpura-pura. Katanya kalau dia mematok harga, pemuda itu pasti akan memberontak. Tuan Lin, apakah Anda ingin menawar? Iya. 1.000 yuan. Habiskan 1.000 yuan untuk membeli keramik berwarna dinasti Jie, Nona Tan. Meskipun kamu lebih kaya dari ini. Menyentuh pria pecundang seperti ini. Cepat atau lambat semuanya akan hilang. Saya membiarkan laki-laki saya menghabiskan uang. Apa itu terkait dengan Anda? Jadi kami, sekali lagi, selamat kepada Tuan Lin atas pencapaian. 1.100.000 yuan. Kamu gila. Jangan khawatir. Jika dia suka berpura-pura, lalu aku harus membuatnya membayar. Lagi pula, dia tidak bisa mengikuti. Duduklah. 2.000 yuan. 2.100.000 yuan. 3.000 yuan. 3.100.000 yuan. 4.000 yuan. 4.100.000 yuan. 6.000 yuan. 6.100.000 yuan. 7. Nah. Jelas orang ini ingin mempermainkanku. Jangan menambahkan terlalu banyak setiap saat. Oh begitu. Jadi aku menambahkan sedikit lagi. 100 juta. Tuan Yi, cukup banyak yang ditambahkan. Jangan menambahnya lagi. 110 juta. Mengapa kamu tidak mengikuti lagi? Aku juga tidak bodoh. Menghabiskan 100 juta untuk membeli sepotong keramik berwarna dinasti Jie. Apakah aku sakit? Kamu. Sukses. Selamat Tuan Yi. Digunakan 110 juta untuk berhasil melelang tembikar berwarna dinasti Jie ini. Nah Tuan Yi. Tuan Yi, apa yang kamu lakukan? Tidak perlu melakukan upacara akbar. Saat ini, pemuda itu mengabaikan suara berisik orang kaya itu. Tapi dia memikirkan pil merah yang telah meracuni ibunya hingga meninggal. Apakah ada hubungannya dengan keramik berwarna dinasti Jie? Aku sudah paham. Keramik berwarna dinasti Jie adalah racun. Tunggu. Lin Xiao, apa yang membuatmu tergila-gila? Jika kamu tidak ingin mati, maka menjauhlah dari itu. Jika kamu ingin menjadi gila, kamu bisa pulang dan menjadi gila. Aku menyelamatkanmu. Jangan mengabaikan baik dan buruk. Aku menyesalinya. Saya ingin tembikar berwarna dinasti Jie ini. Tuan Lin, itu tidak sesuai aturan. Tuan Yi,
sudah membelinya. Jadi kamu bertanya padanya, bisakah dia menghabiskan uang sebanyak itu? Yi Jiang adalah tuan muda dari 4 keluarga besar. Mengapa dia tidak bisa mengeluarkan 100 juta? Kami tidak butuh belas kasihanmu. Qi Huotui berhenti berbicara, tidak mengikuti aturan, kemudian ubah aturannya. Ini bukanlah sesuatu yang mengatakan bahwa hal itu dapat diperbaiki. Jika saya membeli kembali bisnis lelang Anda. Jadi bukankah aturan ini bisa diubah? Anda ini bercanda. Orang-orang di balik industri lelang kami adalah 4 keluarga besar. Bahkan jika Anda punya lebih banyak uang, bisakah klan Tianlong membelinya? Lin Xiao, kamu gila. Tahukah kamu bahwa menyamar sebagai klan Tianlong akan menerima hasil apapun berdasarkan cincin Tianlong? Bisakah mengubah aturannya? Tentu saja itu mungkin. Klan Tianlong adalah aturannya. Tidak ada obatnya. Kamu, besok adalah pesta ulang tahun Qi Huotui. Kamu memutuskan dia benar-benar ingin memberikan hadiah yang begitu berharga. Anggap saja untuk membeli kembali hubungan ini. Hei Lin Xiao. Kamu masih berani datang ke sini. Jangan salah sangka, aku datang hanya untuk memenuhi janjiku. 3 tahun yang lalu, aku berjanji kepadamu. Aku akan memberimu cincin berlian terindah di dunia. Aku datang hari ini. Itu karena aku ingin membuat pernyataan ini. Namun kamu memberinya cincin Tianlong. Berdasarkan apa? Seberapa berhargakah wanita itu? Sejak kapan itu keputusanku? Harus mendapat persetujuanmu. Lepaskan tangan kotormu. Cincin Tianlong. Kak, orang ini ingin memberimu cincin Tianlong. Untuk selanjutnya, kamu telah menjadi anggota keluarga Tianlong. Hahaha. Apakah kamu bersenang-senang? Hahaha. Tahukah kamu, di pesta ulang tahunku, Tuan Muda Lin Pi dari keluarga Tianlong juga akan datang. Tentu saja aku tahu. Aku tahu ini adalah hadiah. Sangat menghormati kamu. Kamu tahu orang-orang dari keluarga Tianlong akan datang. Kamu juga memberiku cincin Tianlong palsu. Kamu ingin membuat aku mati? Sekarang segera keluar dari sini. Kamu tidak boleh pergi ke pertemuan seperti ini. Sudah waktunya bagi orang-orang dari keluarga Tianlong untuk mengambil tanggung jawab. Maka aku tidak bisa melindungimu. Pria itu berseru bahwa mantan istrinya benar-benar tidak tahu cara memandang sesuatu. Jika dia seperti itu, dia tidak bisa menyalahkannya karena tidak menepati janjinya. Bagaimanapun, kamu dan aku pernah menjadi suami istri. Ku bahkan tidak bisa mengangkat mataku dan melihatmu mati. Qi Hao, kembalikan cincin palsu itu padanya. Aku tidak hati-hati dan menjatuhkannya, hahaha. Ambilkan untukku. Itu juga bukan cincinku. Mengapa aku mengambilnya? Oke. Aku Lin Xiao dan keluarga Qi kamu. Mulai sekarang resmi putuskan hubungan. Saat kamu mengatakan memutuskan hubungan, yang kamu maksud adalah memutuskan hubungan. Sampah. Aku belum membalas dendam atas pukulan kemarin. Cepat angkat kakimu untukku. Tuan Lin Pi datang. Tuan Muda Lin, saya menangkapnya untuk Anda. Orang palsu ini berpura-pura menjadi anggota keluarga Anda.